selamat pagi, Pak Moli. Hai, selamat pagi Mas Ken. Oh iya, ada Pak. Selamat datang. Aduh, pagi-pagi kau sudah harus Oke. Mari kita masuk Mas. Saya lihat ini rumahnya adem, damai, Amin, sukacita. amin. Dan ini yang menarik saya pas saya masuk tadi saya lihat ada mini altar ya Pak ya. Tinggi. Yang persiapan ini ya satu tujuan untuk mendekatkan saja karena kami selama ini kami rindu dengan altar gereja. Karena memang di gereja selama ini kami semuanya harus mempersiapkan diri di rumah. Jadi ini gereja bagi kami dalam rumah ini. Selamat pagi Pastor Ignatius Tari, apa kabar Pastor? Kabar baik Mas Kendro, apa kabar? Iya, kabar baik, puji Tuhan Pastor. Sehat-sehat aja kan? Puji Tuhan, baik Pastor. Pastor, pada kesempatan kali ini saya mampir dan ingin berdiskusi bersama Pastor berkaitan dengan benda-benda rohani secara Katolik Pastor. Karena pertanyaan dari beberapa keluarga saya maupun secara saya pribadi juga kadang-kadang masih ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan mengenai benda-benda rohani secara Katolik. Mungkin sebelumnya Pastor bisa menjawab atau memberikan gambaran apa itu benda-benda rohani, Pastor. Baik Mas Kendro, terima kasih sudah atas pertanyaan itu. Tapi sebelum saya menjelaskan, coba Mas Kendro masukkan tangan ke dalam saku dan mengeluarkan apa yang ada dalam saku Mas Kendro, saku celana. Oke. Ini Pastor. Itu apa itu? Ini kunci mobil, Pastor. Kunci Sama mobil satunya? masker. Oh masker. Terus Iya. yang di sana? Ini TWS, Pastor, untuk handphone saja, Pastor. Oh terus yang di saku baju? Kalau ini saya malu, Pastor. Ada uang Wah, parkir, Pastor. itu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya jawab, itu benda rohani atau benda materi? Kalau secara saya pribadi ini bisa dikategorikan benda biasa atau benda materi, Pastor, bukan benda rohani, Pastor. Oke, baik ya. Ada benda materi, ada benda rohani. Dan pertanyaannya tadi menyangkut benda-benda rohani. Jadi benda-benda rohani itu sebelum saya merumuskan dalam sebuah definisi, ini contohnya ini. Jadi ini adalah benda rohani, rosario. Terus patung itu adalah benda rohani. Salib adalah benda rohani. Terus gambar-gambar suci adalah benda rohani. Gereja itu bangunan yang juga rohani. Jadi apa itu benda-benda rohani? Jadi kurang lebih jika saya rumuskan, benda-benda rohani adalah benda-benda yang menjadi sarana bagi kita orang beriman supaya kita bertumbuh secara rohani. Menjadi sarana bagi kita supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi singkatnya benda-benda rohani adalah sarana yang membantu kita orang beriman supaya kita bertumbuh secara rohani, sarana yang membantu kita orang beriman supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Misalnya, saya sendiri kemana-mana saya biasanya selalu membawa rosario yang adalah bagi saya sebagai orang beriman benda rohani, dan benda rohani ini bagi saya itu membuat saya bertumbuh secara rohani dan membuat saya makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Pastor atas penjelasan tadi mengenai benda-benda rohani. Nah, begini Pastor, pertanyaan berikutnya Pastor, mengapa umat beriman Katolik itu perlu memiliki benda-benda rohani, baik itu secara pribadi maupun di rumah masing-masing? Selain dengan benda-benda rohani itu kita dibantu untuk bertumbuh secara rohani atau makin dekat dengan Tuhan, tetapi terlebih dengan bantuan benda-benda rohani itu, kita itu memperoleh sarana untuk merenungkan misteri-misteri ilahi, misteri-misteri keselamatan. Oleh sebab itu harus diingat dan harus disadari bahwa benda-benda rohani itu, salib, rosario, patung atau gambar-gambar suci, sama sekali bukan objek untuk disembah. Sekali lagi bukan objek untuk disembah, tetapi sebagai sarana yang memungkinkan kita itu lebih mudah untuk merenungkan rahasia-rahasia penyelamatan. Saya ambil contoh. Misalnya di rumah, Mas Kendro punya salib di rumah. Punya Pastor. Diletakkan di mana?
di dinding bagian atau di ruang utama maupun di ruang tamu, Pastor. Oke. Pokoknya apapun itu dan dimanapun itu diletakkan, tapi intinya dengan salib atau dengan gambar-gambar suci itu kita diajak untuk merenungkan rahasia-rahasia ilahi. Saya ambil contoh tadi misalnya salib. Jadi salib tentu saja bukan hanya sebuah karya seni atau hasil karya dari seorang tukang pahat, tetapi bagi kita sebagai orang beriman, salib itu sebagai ringkasan yang mendalam antara Yesus Kristus yang menebus kita dengan kita. Sehingga setiap kali kita melihat salib, jadi kita dibantu untuk merenungkan betapa Tuhan telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, dan itu adalah dihadirkan kembali lewat salib. Jadi singkatnya, benda-benda rohani itu, mengapa kita perlu untuk memilikinya? Karena dengan benda-benda rohani itu kita dibantu untuk merenungkan misteri-misteri ilahi, rahasia-rahasia keselamatan dari Tuhan yang dibawa kepada kita. Baik, Pastor. Pertanyaan berikutnya, Pastor. Kadang-kadang kan kita memperlakukan benda-benda rohani itu secara sembarang ataupun mungkin terlalu over dalam memperlakukan benda-benda rohani. Nah, menurut Pastor sendiri, bagaimana caranya kita sebaiknya memperlakukan benda-benda rohani tersebut? Oke. Saya rasa ini pertanyaan bagus karena biasanya orang kalau tidak tahu, dia akan seperti yang tadi Mas Kendro tanyakan itu, memperlakukan secara sembarangan. Lalu bagaimana kita seharusnya itu memperlakukan benda-benda rohani? Yang pertama, penuh rasa hormat. Dan yang kedua, pantas memperlakukan benda-benda rohani itu dengan rasa hormat. Pertanyaannya, kenapa kita memperlakukan benda-benda rohani itu dengan penuh rasa hormat dan juga sepantasnya? Saya ambil contoh begini. Biasanya itu kita yakin dan percaya bahwa tubuh manusia itu suci. Jadi kita ini bukan hanya terdiri dari materi yang bisa mati dan hancur, tetapi juga tubuh kita itu adalah suci. Karena tubuh kita adalah suci, maka ketika orang meninggal itu dihormati. Maka dimandikan, kemudian masuk ke dalam peti, lalu dikuburkan, lalu didoakan. Itu bentuk dari penghormatan kita terhadap tubuh kita yang adalah suci. Sama halnya dengan benda-benda rohani. Kita perlu menghormati benda-benda rohani itu, karena sekali lagi itu adalah bukan sembarang benda, tapi benda rohani, benda-benda suci, benda yang disucikan. Dan karena itu kita selayaknya memperlakukan benda-benda suci itu dengan penuh rasa hormat. Saya ambil contoh, Mas Kendro punya salib nggak di rumah? Punya, Pastor, punya. Terus di mana diletakkan itu salib? Kami taruh biasanya di ruang tamu atau di ruang keluarga, Pastor. Tidak, maksudnya di atas meja atau di dinding, Pastor, di dinding. Berarti kan digantung. Betul. Nah, dengan kata lain, dengan menggantung di dinding itu berarti kan tidak meletakkannya di bawah. Betul. Dan itu sebagai bentuk, salah satu bentuk yang sederhana dan konkret, penghormatan terhadap benda-benda rohani. Atau hal lain, misalnya kita masuk ke dalam gereja. Begitu kita mengarahkan diri ke tabernakel yang adalah juga benda rohani, kita berlutut, menundukkan kepala. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap benda-benda rohani, karena kita seharusnya memperlakukan benda-benda rohani itu secara pantas. Untuk benda-benda rohani yang selama ini kita gunakan kan itu biasanya memiliki unsur seni juga, Pastor. Iya, betul. Dan itu sangat menunjang dan membantu kita dalam mengikuti atau menjalankan sarana liturgi kita. Menurut Pastor secara pribadi, ketentuan gereja itu bagaimana kita menaruh atau memposisikan benda-benda rohani tersebut, baik itu di rumah maupun di yang kita gunakan di gereja. Oke, baik. Saya rasa ini juga pertanyaan bagus, karena tidak bisa dipungkiri bahwa benda-benda rohani seperti patung itu kan karya seni, ya, orang menyebutnya seni pahat. Atau salib, itu juga karya seni. Atau misalnya gambar, itu juga kan karya dari seni lukis. Dan berbagai benda rohani yang lain itu kalau kita lihat secara manusiawi itu adalah hasil karya seni. Tetapi bagi kita orang beriman, di balik sebuah karya seni itu ada nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi dan kita menyebut itu nilai rohani. Maka disebut tadi benda rohani. Atau kita menyebutnya nilai iman. Ya, seperti misalnya benda rohaninya salib. Jadi bukan hanya
palang kayu yang kemudian di situ, jadi bukan hanya itu, atau patung bukan hanya sebuah lukisan berbentuk perempuan atau laki-laki dan kemudian kita menamakan itu Yesus Bunda, bukan. Tapi di balik karya seni, di balik apa yang kita sebut sebagai karya seni itu ada nilai. Dan kita menyebut nilai itu nilai-nilai rohani, nilai-nilai iman. Maka kita pertama-tama bukan bertumbuh secara seni, tapi kita bertumbuh secara rohani. Dan karena itu, kalau tadi ditanyakan di mana seharusnya kita menaruh benda-benda itu, tentu saja kita bisa, seperti rosario kita selalu membawanya di saku, itu bisa. Tapi tempat yang paling layak dan cocok untuk semua benda rohani, selain tentu saja di gereja sebagai bangunan rohani, tentu saja di rumah. Ya, karena ada ungkapan rumah atau keluarga adalah gereja rumah tangga. Dan karena itu hadirkanlah di dalam rumah tempat di mana orang tidak hanya bertumbuh secara manusiawi, tapi juga bertumbuh secara rohani. Dan karena itu, kalau tadi di rumahnya Mas Kendro ada salib bergantung, atau ada gambar-gambar suci, itu adalah, saya rasa sudah menjawab pertanyaan di mana seharusnya kita meletakkan benda-benda rohani itu. Dan perlu juga saya catat bahwa rumah itu kan tempat di mana kita biasanya menyambut tamu. Betul. Dan karena itu setiap tamu yang datang melihat, oh Mas Kendro orang Katolik, Mas Kendro ada salib, ada gambar. Tadi Mas Kendro menyodorkan apa yang bagi Mas Kendro itu bernilai dan berharga. Bagaimana menurut Pastor berkaitan dengan teman atau saudara kita atau bahkan tetangga kita yang berbeda agama, yang pada saat di lain waktu datang ke rumah kita dan melihat benda-benda rohani ada di sekitar rumah kita? Kira-kira pandangan Pastor itu bagaimana mengenai teman-teman kita yang berkunjung melihat benda-benda rohani seperti itu? Baik, saya rasa ini pertanyaan yang sangat hakiki, karena barangkali ini terjadi bukan hanya dalam keluarga Mas Kendro, tapi dalam banyak keluarga. Jadi seringkali kita memikirkan tamu-tamu yang barangkali bukan Katolik yang ingin datang ke rumah kita, dan kemudian berpikir, bertanya, mempertimbangkan bagaimana seharusnya berinteraksi dengan mereka. Dan karena itu tidak sedikit di antara orang Katolik kemudian menyembunyikan identitasnya dengan alasan, saya mau menjadi seorang tuan rumah yang ramah bagi tamu, termasuk yang bukan Katolik, dan karena itu saya menyembunyikan semua hal-hal yang berbau rohani di rumah saya. Nah, pertanyaannya, apakah sikap seperti ini itu sesuai pas atau tidak? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, itu saya bisa mengatakan begini. Jika alasan sosial, alasan sosiologis ini menjadi begitu dominan dalam tindakan dan sikap kita bagaimana meletakkan benda-benda rohani di rumah, begitu dominan pengaruh kita, sampai kita kemudian mengabaikan yang tadi saya sebut nilai iman, nilai rohani, itu sebetulnya kita tidak sungguh-sungguh ramah dalam menerima tamu. Jadi kurang lebih misalnya secara singkat bisa saya katakan begini. Jika menurut Mas Kendro, benda-benda rohani itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Nah, tuan rumah yang baik itu harus menyodorkan apa yang baginya bernilai, apa yang baginya berharga kepada setiap tamu yang datang. Dan inilah yang disebut dengan hospitalitas, atau orang menyebutnya keramah tamahan dalam menerima tamu. Artinya apa? Saya memperlihatkan kepada setiap tamu yang datang, karena saya menjadi tuan rumah yang ramah, bagian yang paling pribadi dari rumah saya, dan tidak saya sembunyikan. Jadi saya rasa mudah-mudahan Mas Kendro nanti kalau misalnya istri atau anak bertanya di rumah, itu bisa menjawab. Jadi kalau Mas Kendro atau istri atau anak nanti kalau sudah besar mau menjadi tuan rumah yang ramah, perlihatkanlah, sodorkanlah apa yang menurut Mas Kendro bernilai atau berharga di dalam rumah itu. Dengan kata lain, apa yang paling privat ini saya perlihatkan. Dan itu baru namanya keramah tamahan yang otentik. Baik, Pastor, terima kasih. Secara manusiawi maupun secara kita sebagai umat beriman, apakah boleh kita membawa benda-benda rohani, baik itu sedikit maupun banyak, ke rumah kita? Mohon tanggapannya, Pastor. Kira-kira menurut Pastor seperti apa? Jadi begini, tadi kan
sudah dijelaskan bahwa benda-benda rohani itu bisa kita lihat dari sisi manusiawi, dan itu berarti sebagai sebuah hasil karya seni. Seni pahat, seni lukis, seni ukir, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang beriman, di balik karya seni itu, kita menemukan nilai-nilai iman, nilai-nilai rohani, nilai-nilai religius. Dengan kata lain, benda-benda rohani ini bukan hanya kenyataan sosial, tetapi bagi kita sebagai kenyataan iman. Dan karena sebagai kenyataan iman, maka benda-benda rohani itu membantu kita sebagai sarana supaya kita bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam iman, dan karena itu kita menemukan nilai-nilai iman, nilai-nilai religius di balik benda-benda rohani yang kita bawa di rumah, atau kita kalau rosario kita bawa kemana-mana kita pergi. Jadi dengan kata lain, janganlah takut untuk membawa benda-benda rohani, entah di rumah, entah secara pribadi, atau dimanapun kita berada. Kita menemukan benda rohani itu, perlakukan dia dengan hormat dan pantas, dan temukan nilai-nilai, bukan hanya nilai seni, tapi terlebih nilai iman, nilai religius, nilai rohani di dalamnya. Jadi mungkin kalau bisa saya katakan, benda-benda rohani yang kita letakkan dan gantung di rumah kita itu bisa menjadi sarana yang sederhana dan kesempatan untuk evangelisasi, tetapi juga kita menunjukkan keramah tamahan terhadap tamu yang barangkali bukan Katolik yang datang ke rumah kita. Nah, karena seperti yang tadi saya katakan, kalau kita merasa bahwa benda rohani itu berharga dan bernilai, tuan rumah yang ramah dan baik menyodorkan apa yang menurutnya berharga, apa yang menurutnya bernilai bagi siapapun yang datang ke rumahnya, dan saya rasa itu sangat bagus. Baik, terima kasih Pastor. Ini pertanyaan-pertanyaan saya sudah Pastor jawab dan tanggapi. Ini sangat lebih menguatkan saya Ya, sebagai terima umat kasih, Mas beriman Gendro. Katolik, Ya. dan menjadi wawasan bagi saya Ya. pribadi maupun nanti bagi umat yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ya, Pastor, sama-sama, karena Mas dari Gendro. awal sudah mendampingi saya dalam Ya. menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti salam untuk istri dan anak, dan salam untuk semua keluarga di rumah ya. Baik Pastor, terima kasih Ya, banyak Pastor. sama-sama. Selamat pagi Pastor.